Coba bayangin deh, ada satu kalimat zikir, ringan banget di lisan, tapi timbangannya itu luar biasa berat. Kalimat ini bisa jadi perisai dari setan, bisa jadi penghapus dosa, bahkan jadi ucapan terbaik di hari paling istimewa sepanjang tahun. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas ya. Kita akan rangkum intisari dari buku zikir yang menghimpun banyak fadilah, dan kita bakal nemuin satu amalan yang, wah, beneran bisa mengubah hari-hari kita. Nah, ini dia kalimatnya. Ini jantung dari seluruh pembahasan kita. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Karena semua keutamaan yang nanti akan kita bahas itu sumbernya ya dari sini. Ini tuh bukan sekedar kata-kata loh ya. Ini adalah sebuah deklarasi tauhid yang paling agung. Dan coba lihat deh, apa aja yang dijanjikan. Ini ini baru sebagian kecilnya loh. Dapat perlindungan dari setan seharian, derajat kita diangkat, kebaikan terus dicatat, sampai dosa-dosa kita diampuni walau sebanyak buih di lautan. Luar biasa kan? Ini benar-benar investasi amal yang dahsyat banget, padahal modalnya cuma ucapan ringan. Pertanyaannya sekarang kok bisa ya kalimat ini sepowerful itu? Nah, jawabannya itu ternyata ada di kedalaman maknanya loh. Jadi, ini tuh bukan zikir biasa, teman-teman. Ini adalah pondasi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kenapa kalimat ini begitu istimewa dan penuh berkah. Jadi gini, satu kalimat zikir ini ternyata, wow, merangkum 3 pilar utama tauhid sekaligus. Coba perhatiin ya. Bagian pertamanya, la ilaha illallah, itu menegaskan tauhid uluhiyah, bahwa cuma Allah yang berhak disembah. Terus bagian tengahnya, lahul mulku wa lahul hamdu, itu tauhid asma wa sifat. Semua kerajaan dan pujian sempurna itu, ya cuma miliknya. Dan bagian akhirnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini mengukuhkan tauhid rububiyah, kekuasaan mutlak Allah atas segalanya. Nah, ini dia rahasianya kenapa pahalanya gede banget. Karena saat mengucapkannya, kita itu sedang mengikrarkan inti dari seluruh ajaran Islam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktisnya nih. Kerennya, keutamaan zikir ini tuh sifatnya eksponensial. Maksudnya, jadi semakin sering kita ucapkan, pahalanya itu bukan cuma nambah, tapi berlipat ganda dengan cara yang luar biasa. Yuk kita lihat perbandingannya. Coba deh kita lihat bedanya. Kalau dibaca sekali aja di pagi hari, pahalanya itu setara memerdekakan satu budak. Plus, dapat 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, dan dilindungi dari setan sampai sore. Keren ya? Tapi, coba kalau kita baca 10 kali. Pahalanya khusus untuk memerdekakan budak aja, itu langsung loncat jadi setara 4 orang. Ini benar-benar nunjukin betapa pemurahnya Allah dalam ngasih ganjaran untuk amalan ini. Terus, gimana kalau kita naikin lagi jadi 100 kali sehari? Nah, disinilah letak puncak keutamaannya untuk amalan harian. Angka 100 ini jadi semacam golden number, target yang sangat dianjurkan. Kalau kita baca 100 kali dalam sehari, kita tuh dapat paket komplit. Pahalanya setara memerdekakan 10 budak, dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan, dan yang paling penting nih, kita dapat benteng perlindungan dari setan seharian penuh. Coba perhatikan poin terakhir. Nggak akan ada orang yang datang dengan amalan lebih baik di hari itu, kecuali orang yang baca zikir ini lebih banyak lagi. Jadi intinya apa? Ini adalah salah satu amalan harian terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, kita udah tahu nih jumlahnya. Sekarang pertanyaannya, kapan waktu terbaik buat mengamalkannya? Nah, indahnya zikir ini tuh, dia gampang banget buat diselipin ke rutinitas harian kita. Bener-bener dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini dia waktu-waktu emasnya, pagi dan sore, itu buat benteng perlindungan harian kita. Terus setelah sholat fardu, buat menyempurnakan ibadah. Sebelum tidur, wah ini buat bersih-bersih catatan amal harian kita. Dan ada satu waktu yang spesial banget, pas kita kebangun di tengah malam. Yuk kita gali lebih dalam lagi beberapa waktu ini. Mau tahu cara paling gampang buat ngejar target 100 kali? Jawabannya setelah sholat. Kan kita semua udah biasa ya, zikir 33 kali tasbih, tahmid, sama takbir. Totalnya berapa? 99. Nah, tinggal tambahin kalimat zikir ini sekali aja. Langsung genap jadi 100. Praktis banget kan? Dan ganjarannya? Ganjaran buat menyempurnakan zikir setelah sholat ini, Masya Allah luar biasa. Dosa-dosa kita bakal diampuni. Bahkan walaupun sebanyak buih di lautan. Coba bayangin deh.
Analogi ini benar-benar nunjukin betapa besar dan luasnya ampunan Allah buat kita yang mau merutinin amalan seringan ini. Nah, ini nih, ini mungkin rahasia yang belum banyak orang tahu. Jadi pas kita kebangun di tengah malam, terus kita spontan ngucapin rangkaian zikir yang diawali dengan kalimat agung ini, baru setelah itu kita berdoa, disebutkan kalau doa kita itu bakal dikabulkan. Ini ibaratnya kayak kunci emas buat membuka pintu ijabah di waktu yang paling mustajab. Ternyata nggak cuma di rutinitas harian loh, zikir ini juga punya semacam kekuatan super di waktu dan tempat tertentu. Ada momen-momen di mana pahalanya itu dilipat gandakan secara masif, bahkan di tempat yang mungkin nggak pernah kita duga sama sekali. Contohnya, di pasar. Iya, di pasar. Tempat yang identik banget sama kesibukan dunia. Tempat di mana banyak orang lalai dari ingat Allah. Justru, disinilah letak kesempatan emasnya buat meraih pahala super besar hanya dengan satu kalimat dzikir. Iya, Anda nggak salah lihat. 1 juta. Siapapun yang masuk pasar terus baca zikir ini dengan sedikit tambahan, Allah bakal catat buat dia 1 juta kebaikan, hapus 1 juta keburukan, dan ngangkat dia 1 juta derajat. Ini keren banget sih, bener-bener ngasih gambaran kalau berzikir di tengah-tengah orang yang lagi lalai, itu nilainya istimewa banget. Oke, dari hiruk-pikuknya pasar, sekarang kita lompat ke momen yang paling sakral. Hari Arafah, puncaknya ibadah haji. Hari di mana doa-doa itu diijabah. Nah, di hari terbaik ini ternyata ada juga ucapan yang dinobatkan sebagai yang terbaik. Dan ucapan terbaik itu ya kalimat zikir yang dari tadi kita bahas ini. Ini menunjukkan statusnya itu tinggi banget. Coba deh bayangin, di hari terbaik untuk berdoa, ucapan terbaik yang bisa kita lafalkan adalah deklarasi tauhid ini. Ini adalah zikirnya para nabi di hari yang paling agung. Oh iya, ada fungsi lainnya juga. Zikir ini bisa jadi semacam kafarat atau penebus kesalahan. Buat siapa? Buat orang yang mungkin nggak sengaja lisannya kepleset bersumpah pakai nama selain Allah. Nah, dengan ngucapin kalimat tauhid ini, dia menegaskan lagi keimanannya dan ngebersihin kesalahannya itu. Oke, wow, setelah semua penjelasan yang luar biasa tadi, yuk kita kumpulin semua poin-poin kuncinya. Kita rangkum jadi satu biar praktis dan bisa langsung kita amalkan. Jadi intinya begini, pertama, kita punya satu kalimat yang isinya itu inti dari tauhid. Kedua, pahalanya itu eksponensial, makin banyak dibaca, makin berlipat ganda. Ketiga, gampang banget diselipin ke rutinitas harian kita, pagi, sore, setelah sholat, sebelum tidur. Keempat, dia punya kekuatan super di momen-momen khusus, kayak di pasar atau pas hari Arafah. Dan yang paling penting, ini amalan yang super ringan di lisan, tapi super berat timbangannya. Efisiensi spiritual tingkat tinggi kan? Tentu, semua pengetahuan ini nggak akan ada artinya tanpa diamalkan. Keutamaannya udah jelas banget di depan mata. Caranya juga gampang banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa atau kenapa, tapi pertanyaan ini untuk saya dan untuk Anda. Jadi, kapan kita memulai? Kapan kita akan menjadikan zikir ini bagian yang nggak terpisahkan dari hari-hari kita?